Mitsubishi Galant, yes, ini adalah sebuah merek yang legendaris dari Mitsubishi, dan ini adalah merupakan Mitsubishi Galant generasi ke-8. Yang sebelumnya itu generasi lele, sebelumnya lagi Eterna. Nah, Eterna sebelumnya lagi adalah Galant Sigma. Jadi berbeda-beda ya. Jadi sebetulnya Eterna itu adalah merupakan sebuah sejarah dari Galant juga. Nah, kebetulan yang saya bawa ini adalah sebuah Mitsubishi Galant generasi ke-8 yang muncul di tahun 97 sampai tahun 2005. Dan ini merupakan masa-masa terakhir kejayaan dari sebuah sedan Mitsubishi. Yes, setelah Galant ini itu tidak ada penerusnya lagi. Tapi sebetulnya di luar sana itu ada lagi yang penerusnya itu ada Lancer EX. Lancer EX itu adalah sebetulnya Galant di luaran sana. Nah, ini kebetulan di Indonesia Galant yang namanya Galant itu terakhir di tahun 2005 ini, hanya ini. Dan di Indonesia itu hanya keluar satu trim saja dengan trim ST. Tidak ada yang lain. Padahal sebetulnya di luar negeri sana itu ada versi yang VR4 yang benar-benar dia pakai turbo yang full spec, dan juga waktu itu Indonesia itu pengen ada yang namanya station wagon, tapi ngelihat Volvo 960 station wagon itu nggak laku, makanya nggak masuk. Nah, namanya itu adalah Mitsubishi Legnum. Nah, ini adalah dibilang itu Mitsubishi Galant Hiyo, itu julukannya. Karena di depannya lihat, ini mirip seperti Hiyo yang sedang itulah mulutnya hiu kan lebih depan lagi, mulutnya itu agak di bawah. Dan ini merupakan kalau zaman sekarang keluar dengan desain seperti ini dibilangnya bakal menjadi mobil fucek boy gitu. Ya misalkan gitu ya, ini desainnya benar-benar tak lekang oleh waktu atau timeless. Lihat, ini masih keren banget. Saya jadi nggak sabar untuk mereview yang namanya Mitsubishi Galant. Bagaimana enaknya dan bagaimana rasanya eksterior interiornya. Welcome back to Aspros Auto, and this is Mitsubishi Galant. Sebelum kita mulai reviewnya Mitsubishi Galant ini, ada baiknya apabila sobat suka dengan channel Aspros Auto, segera like, share, subscribe, serta komen. Kami lebih suka komen karena dengan komen kita bakal lebih pintar, karena banyak netizen Indonesia yang pintar-pintar. Di video kali ini juga kami memakai kaos dari Wheels ID. Nah, bisa dilihat Instagram di situ kalau ingin membeli kaos-kaos yang seperti ini, dan ini dipakainya dingin, enak, dan desainnya keren, gambar-gambarnya juga keren. Bisa dilihat, cek Instagramnya. Mitsubishi Galant ini kami pinjam dari pengepul Mitsubishi. Bisa dilihat juga, cek Instagram di situ, dan mobil ini sedang dalam keadaan dijual. Dan ini saya bilang Mitsubishi Galantnya hampir flawless gitu ya. Semuanya tuh mulus gitu. Ya bisa dicek Instagram. Berapakah harganya? DM aja. Let's take a look front design of Mitsubishi Galant. Dia dinamakan julukannya tuh Hiyo. Kenapa Hiyo? Karena ini moncong depannya, mulutnya tuh kan agak di bawah ya kalau Hiyo. Nah lihat, ini celong banget si grillnya di bagian sini, dan disisakan depannya tuh ada bukan chrome, jadi dark chrome gitu di sebelah sini dengan lambang Mitsubishi yang kecil aja. Jadi ini nggak usah gede-gede sih lambangnya, karena ini identik dengan Mitsubishi Galant. Terus juga lampu depannya tuh seperti ini yang celong di bagian ke bawah itu, semakin bukan ke depan gitu, tapi malah ke sini. Ini serem banget gitu ya kalau dibilang. Dia kan kelas-kelasnya tuh ada Crown, ada Honda Accord, ada Toyota Corona. Dan ini adalah desain yang paling serem di kelasnya. Seremnya itu bukan serem nyeremin banget, tapi dia paling agresif, sporty gitu ya di sebuah Mitsubishi Galant. Dan ini lampu depannya, di depannya tuh ada black dove kayak gini, terus dalam itu ada reflektor yang agak terang gitu, yang seakan ini adalah sebuah matanya tuh bener-bener dalam, deep. Kalau ngelihat cewek tuh masih gitu ya. Yang namanya pucuk boy itu. Mobil-mobil pucuk boy Mitsubishi Galant. Kalau ada sekarang ini mobil pucuk boy gitu, dengan kasta yang di atasnya. Keren kan? Terus bumpernya di Mitsubishi Galant itu hampir kayak atasnya, jadi 2 layer gitu ya. Atasnya itu celok ke dalam juga, dan di bawahnya bumpernya juga celok ke dalam dengan sedikit penambahan body kit. Ada yang namanya fog lamp di sini, dan ini
keren sekali menurut saya desainnya. Desain Mitsubishi yang paling saya suka adalah Galant Hiu. Terus kalau ada yang nanya, facelift-nya di mana? Hampir nggak kelihatan. Yang paling kentara hanya di bagian sein depan sebelah sana. Karena sebelum facelift dia berwarna orange, sedangkan yang sudah facelift dia berwarna bening. That's all. Nggak ada lagi kelihatannya. Tapi sebetulnya di bumper ada sedikit sekali perbedaan yang tidak kasat mata. Udahlah, yang paling kelihatan hanya di sein depannya. Kap mesinnya tuh panjang banget. Itu panjang banget. Dan di sini ada kontur sedikit yang halus yang semakin ke depan semakin menghilang, semakin ke arah belakang itu semakin menggembung gitu ya untuk konturnya. Ada 2 buah kecerutan. What the meaning of kecerutan? Di bagian sampingnya dia nggak neko-neko seperti Lancer CK4 yang pernah kami review. Mitsubishi dia mempunyai desain-desain yang simple, sporty, berotot. Lihat, ini sebuah sedan tapi banyak ototnya. Walaupun dia tanpa tambahan daging, dia ototnya banyak. Di sini ada ototnya, di sini ada ototnya, di sini ada ototnya. Keren nggak? Yang lain tuh biasanya kalau mau nambah otot agak-agak sporty gitu ya, dikasih tambahan daging atau kayak tambahan-tambahan lah di sini supaya lebih menggembung. Tapi Galant Hiu enggak. Dia nggak seperti itu. Terus dia minim chrome. Saya tidak menemukan chrome di sini. Nah biasanya waktu di CK4 saya salah. Ini ada frame di sebelah sini yang chrome. Mitsubishi Galant dia nggak ada chrome sama sekali. Depannya juga itu ada chrome, tapi dark chrome. Di sini ini nggak ada sama sekali. Lihat, biasanya chrome di sini di handle pintu ini enggak warna body, terus juga dikasih chrome di bagian spionnya, tapi Galant enggak. Biasanya di kelas-kelas seperti ini ya Corona, Accord, Crown gitu kan, tapi ini enggak ada chrome. Jadi dia tidak menunjukkan dia sebuah sedan elegan, tapi benar-benar dia ingin menunjukkan gue tuh monster gitu ya, gue tuh sporty banget di sebuah Mitsubishi Galant. Dia pakai profil ban tuh yang kecil. Memang agak-agak sedikit kecil gitu ya, nggak agak kurang proporsional, tapi untungnya terbantu dengan motif velgnya yang enak dilihat gitu ya. Ini pakai velg 195/65 untuk ukuran bannya. Terus di sini ada lampu sein, di sini nggak ada apa-apa dan semua pilarnya. Nah sebelah sini nih, ini di black dove semua. Jadi, aduh enak banget dilihat. Ini kayak kaca semua, tapi agak-agak terganggu dengan spionnya. Karena spionnya dia sewarna body yang agak-agak merusak gitu. Di sebelah sini nih. Ini mestinya dicat hitam aja. Jadi semuanya hitam sampai ke belakang sebelah sini. Terus di belakang sini masih ada antena yang keluar gitu ya. Kalau dinyalain radionya. Ini ada tambahan daging, ada mudguard-nya. Gila ini. Sporty banget. Mobil fucek boy banget gitu. Berbeda dengan tampilan depannya, tampilan belakang Mitsubishi Galant ini bisa dibilang agak-agak sedikit elegan. Walaupun dia saya bilang termasuk sporty, dan ini saya lihat gitu ya untuk tampilan belakang ya, lampu depan sama bumpernya itu dipakai oleh Honda City yang tahun 2008. Nah, itu mirip banget. Terus komposisinya juga lampunya seperti ini dengan bumper yang sedikit kaku. Itu diikutin mobil zaman now loh. Ini pada keluarnya di tahun 97 sampai 2005. Terus di sini ada emblem V624. Ini akan jelaskan mesinnya. Terus di belakang sini ada Galant dan Mitsubishi. Simple. Dan di sini kenapa saya bilang agak-agak elegan? Tampilan sebelah sini elegan tapi agak sporty. Kenapa? Karena dikasih aksen sebuah buntut itik di sebelah sini tuh. Jadi nggak hanya lurus gitu ya, tapi ada sedikit ya mencuat ke atas. Jadi ini kalau dipasangin sama ducktail itu lebih mempertegas, tapi kalau nggak sama ducktail pun dia sudah ada buntut itiknya. Jentit gitu kalau cewek tuh. Saya tuh suka banget kalau ada sedan yang kalau masuk itu ada bunyi. Serasa mobil mewah banget gitu di Mitsubishi. Dan di sini door trim ya, ini perpaduan antara kulit. Terus di sini soft touch bagian atasnya, tengahnya itu kain, dan di bawahnya memang plastik keras. Ada side pocket, ada speaker, ada power window, all auto, dan di sini juga ada window lock, ada door lock. Jadi lengkap. Dan di bagian bawahnya, berapa kali buka pintu ya? Di bagian bawahnya ada lampu merah yang menandakan pintu ini dibuka, dan itu keren banget di tahun segitu, tahun 90-an tuh banyak banget yang dikasih fitur kayak gini pintunya. Oke, di bagian speedometernya memang ini dominasinya analog,
Terus juga odometernya analog, tapi faceliftnya di tahun 2000 ke atas itu odometernya sudah digital. That's it. Di situ aja faceliftnya. Di bagian dashboardnya sama sekali nggak ada perubahan, dan ada versi yang agak-agak special edition gitu ya, karena dia pakai jok kulit. Nah, kita bahas dulu di bagian dashboardnya. Dashboardnya tuh di atasnya soft touch. Saya nggak ngerti kenapa soft touch itu menjadi fitur yang mewah ya, padahal ya cuman soft touch aja. Dan ini jarang banget yang pecah karena memang materialnya bagus untuk di sebuah Mitsubishi Galant. Dan di tengahnya sana itu ada jam digital. Di tengah center of interest yang paling atas itu adalah sebuah jam digital. Terus di bagian center console-nya dia karena sebuah sedan yang mewah gitu ya, rival-rivalnya mewah semua. Makanya disematkan, dipaksain ada wood panel. Maksa, beneran maksa. Karena di semuanya itu nggak ada wood panel, hanya di center cluster saja. Ini terkesan maksa karena semuanya tuh sporty tapi tiba-tiba ada wood panel gitu. Nah, di sini kisi-kisi AC-nya ada 4, 1 2 3 4, dan bisa dibuka tutup semuanya sampai di baris di kisi yang tengah itu ada buka tutupnya juga, dan hebatnya AC-nya sudah digital. Yes, di tahun 2000-an Mitsubishi Galant dia pakai AC digital dengan auto climate. Ada tombol defoggernya, ada sirkulasinya juga, terus juga ada outside temperatur, dan semuanya ini digital. Ini keren banget. Di bawahnya ada head unit single din. Ya, aslinya memang single din, tapi ini sudah diganti dengan yang aftermarket. Ada tempat penyimpanan di bawahnya. Ada yang namanya tempat kacamata. Ini kenapa dibilangnya tempat kacamata? Karena dia memang cocoknya ada legokan gitu ya, yang cocok untuk kacamata di sebelah sini. Dan di bawahnya ada asbak, ada power socket, very common. Di depan transmisinya juga ada tempat penyimpanan. Dan ini Matic. Yang kita bawa itu Matic, tapi tidak ada mode mode sport atau mode standar, itu nggak ada. Cuma ada tombol hold yang artinya dia overdrive. Biasanya overdrive ditaruhnya di tongkat, kalau ini terpisah malah di sebelah sini di bagian bawah. Terus juga di tengahnya itu ada tempat untuk cup holder. Kalau mau nyimpan minuman bisa di tengah seperti ini. Dan di tengah ada center console. Ini bisa magic. Nah, kalau misalnya ditunjuk saya gitu, dibuka. Nah, di sini bisa nyimpan handphone agak deet. Tapi kalau yang jari tengah saya tekan karena ada 2 tuas, ini bisa lebih dalam lagi. Terus di sini ada glove box yang gede sekali. Ini memuat botol gitu aqua, ya, nyebutin lagi merek. Air mineral 1,5 liter ini bisa sampai 4 botol, saking gedenya. Oke, kita bahas dari bagian joknya. Joknya saya suka. Mitsubishi gitu ya, membuat jok tuh nggak main-main, karena saya jarang menemukan Mitsubishi Lancer, Mitsubishi Galant yang busanya itu sampai ngeleot ya, sampai habis. Ini pasti selalu dalam keadaan yang jegrek gitu ya, selalu dalam keadaan yang kuat-kuat gitu untuk kursinya. Dan ini bahannya adalah kain, tapi kainnya bukan sejenis kain goni atau karung gitu, tapi dia agak-agak sweat dan bludru. Ini keren banget dan enak untuk diduduki dan dingin. Di bagian atas ada sunshade. Sunshade itu untuk di bagian sebelah penumpang ada vanity mirror, tapi yang driver nggak ada, untuk nyimpan kartu saja. Di sini ada lampu kabin 2 kiri dan kanan, jadi independen. Joknya juga dia udah ada head adjuster ya. Ada head adjuster. Nah, di sini juga tuas-tuasnya standar lah. Sebelah kanan itu untuk pengaturan lampu, sebelah kiri untuk pengaturan wiper. Tapi hebatnya dia sudah intermittent dan ada interval waktunya. Dan di sebelah kanan dashboard di sini ada electric mirror, retractable mirror. Di sini ada tombol fog lamp. Di sini juga ada dimming untuk speedometernya. Di sini juga ada tempat receh. Aduh, ini kayaknya lengkap banget nih. Oh iya, satu lagi. Di sini, tadi di glove box, ada tulisan Airbag System Information yang sangat gede banget tulisannya gitu, warna kuning, dan ini harap dibaca. Padahal airbagnya single. Single airbag yang untuk disetirnya saja, tapi penumpang yang lain nggak ada. Tapi ini fitur yang keren pada saat itu. Kita lihat ke bagian belakang. Oke, beginilah rasa di belakang Mitsubishi Galant. Memang tidak terlalu gede ya untuk sebuah mobil yang rival-rivalnya tuh elegan. Lihat. Ruang kaki saya dengan posisi driver cuman 2 jari, 3 jari lah. Ini karena agak legok ya di bagian belakangnya untuk menyisakan ruang lutut. Duduknya agak sedikit tegak di bagian belakangnya, tapi paha tersanggah dengan baik. Headrestnya menyatu. Dan di sini kita dikasih armrest. That's all. Jadi bagian belakang itu bukan prioritas bagi sebuah Mitsubishi Galant.
Nah, di bagian belakang juga dikasih lampu kabin yang berada di pinggir kiri kanan. Keren. Di sini ada handle-nya juga, ada seat belt 3 point. Terus juga di bagian belakang itu ada speaker 2 buah. Oke, bagian tengahnya seperti apa? Nggak enak sih, enak di kanan dan kiri sih. Udahlah, di Galant tuh penumpang bukan prioritas, nyetirnya yang enak. Sini juga ada asbak, dah. Nggak ada apa-apa di bagian belakang. Sekarang kita cek bagasinya. Jadi untuk membuka bagasinya Mitsubishi Galant itu hanya ada 2 cara dan ini tidak begitu praktis. Kalau kita lagi di luar itu pakai anak kunci karena tidak ada handle untuk membuka bagasinya dan ada sebuah centilan di sebelah driver itu seperti biasa. Itu aja. Jadi kalau dibuka itu segede apa dan ini lumayan besar. Nah, saya pakai tas kamera saya yang cukup besar dan ini terlihat kecil. Yang artinya ini gede banget. Ini gede banget untuk sebuah Mitsubishi Galant. Tumben-tumbenan gitu sebuah Mitsubishi yang mempunyai space bagasi yang sangat lebar. Ya, lebar itu sampai ke sana, memaksimalkan sampai dihilangin hardboardnya untuk memaksimalkan ruang bagasi yang lebar sampai ke bagian belakang. Jadi mengerucut ke depannya, tapi bagian belakang tuh gede banget. Keren. Sekarang mari kita bahas mesinnya. Jadi ini komposisinya panjang banget dan ini pasti berakibat gini nih. Berat banget. Gila. Ini walaupun panjang gitu, ini memang didesain panjang karena mesinnya juga besar. Dia punya konfigurasi V6 2500 cc 24 valve dan dia menghasilkan tenaga sekitar 173 horsepower dan juga torsinya 243 Nm. Itu gede banget gitu ya pada saat itu, V6 gitu loh. Dan karena hanya ada satu trim level yaitu ST di Galant Hiu, ya mesinnya cuman ini saja yang ada. Tapi sebetulnya di luar sana juga banyak lah. Itu ada versi yang turbo DOHC gitu ya, dan juga yang Regnumnya itu agak beda. Tapi yang kebetulan di Indonesia pakai versi yang paling trim dasarnya. Dan ini SOHC gitu, bukan DOHC. Sekarang kita test drive. Alright, Mitsubishi Galant Hiu. Dan ini adalah Mitsubishi Galant yang terakhir untuk sedannya. Keluar lagi itu versinya Lancer EX kayak gitu ya bentuknya, dan itu ya dia benar-benar nggak pure Galant. Kalau yang ini masih pure Galant. Posisi duduknya memang tidak apa ya, nggak begitu elegan, nggak begitu nyaman, tapi dia lebih cenderung kepada sporty yang si kursinya itu cenderung memeluk si drivernya. Jadi kalau kita agak-agak ekstrim gitu ya, muter-muternya atau belok-beloknya drifting pun ini masih kepeluk sama joknya. Joknya tidak begitu empuk. Untuk sekelasnya ini adalah yang paling keras yang kami review. Tapi dibilang untuk bepergian keluar kota ini masih tergolong nyaman, dan posisi duduknya kita tuh berada di atas. Yes, ini lebih commanding. Padahal dia sebuah sedan, dashboardnya di bawah, speedonya di bawah, kacanya gede-gede, pilar A kecil, kiri kanan depan belakang ini enak banget ngelihatnya. Jadi nggak ada pandangan yang terhalang. Suspensi yang dipakai oleh Mitsubishi Galant ini tergolong empuk tapi agak kaku. Jadi dia mengimbangi empuknya, kenyamanannya, tapi dia pengen tetap stabil, makanya agak kaku. Kan ada juga yang suspensinya empuk, mengayun gitu ya, kayak kapal. Tapi kalau Galant, dia nggak seperti itu. Empuk, tapi agak sedikit kaku. Mesin yang dipakai dia 6A13, 2500 cc V6. Yes, 24 valve dan masih SOHC. Dia punya keluaran tenaga 173 horsepower. Dan rasanya ini pakai matic ya. Penggerak roda depan. Suara mesinnya asik, nariknya oke, torsinya memang dia baru enaknya tuh dibeset di atas 3000 rpm. Jadi memang dia karakternya agak tinggi. Tapi setelah 3000 ke atas rpm, dia manteng, flat tenaganya sampai hampir ke red line. Anjir. Wow. 140 langsung. Ngeri banget nih mobil. Dia punya
bakat terpendam buat ngebut gitu ya. Ya sesuai dengan mukanya sih, hiu siap menerkam siapa saja yang ada di depan. Transmisi yang dipakai ini dia pakai Matic ya, pakai Matic ya, modenya tuh Infect yang benar-benar dia kayak manumatic, dibilangnya tuh manual matic, karena di sini di transmisinya terdapat gigi 1, 2, 3, 4 ya, 4 speed saja di Mitsubishi Galant, dan perpindahan giginya halus, cepat. Saya suka karakter transmisinya. Rem yang dipakai dia cakram depan belakang dan sudah berteknologi ABS. Yes, sudah ABS, jadi nyaman. Konsumsi BBM, memang kalau dalam kota Mitsubishi Galant dia hampir 1.7-an. 1.7 full AC kombinasi dalam kota. Tapi kalau luar kota agak jauh ininya, space-nya gitu ya. Jadi 1 liter bisa sampai 14 km. Peredaman kabin, ini dia. Mitsubishi itu dari dulu tetap mempunyai paten yang namanya peredaman kabin yang bagus, traffic noise nggak begitu kedengeran, atapnya juga bagus, suara mesinnya nggak begitu kedengeran, walaupun ini V6 tapi masih ada sedikit kedengeran biar lebih seneng gitu ya yang ngedengernya ya. Tapi memang suara noise roadnya agak sedikit tinggi, ya itulah, mungkin agak tipis inner liner spakbornya. Jadi apa yang saya pikirkan mengenai Mitsubishi Galant Hiu, yang pertama ini dari desainnya, karena kesan pertama begitu menggoda. Lihat, ini benar-benar berbeda dari kasta-kasta sekelasnya. Ada Corona, ada Accord. Ini paling beda, ini paling sporty dan gak banyak krom-kroman. Kalau sekarang tuh jadi fucek boy. Terus juga dia ternyata nggak seburuk yang dibayangkan gitu. Ini kalau beli ini pasti kan kebayang maintenance-nya kayak gimana. Ini mending tanya aja langsung lah. Om Yuda, sini. Siap. Wes, gila. Ini namanya Om Yuda dari pengepul Mitsubishi. Nah, kalau misalnya beli Mitsubishi Galant seperti apa? Spare partnya gimana nih? Kalau spare part sih sebenarnya banyak ya. Di Tokopedia udah banyak, di marketplace udah banyak lah. Untuk yang paling sering kejadian itu di masalah oli sih sebenarnya. Yang adjusternya dia selalu ngelitrik. Nah, HLA ya, HLA, betul, adjuster. Nah, adjusternya itu dia harus 10-40 olinya. Harus. Nggak boleh lebih. Nggak boleh lebih. Kalau kurang dia juga malah nggak baik juga untuk mesinnya. Jadi harus gitu. 10-40 SN. Harus ya. Jadi kalau pemilik sebelumnya ganti-ganti oli pakai encer itu jangan sampai kayak gitu. Betul. Baiknya pakai SN, baiknya sih original Mitsubishi ya. Sama sekalian sama filternya. Filter olinya. Terus kalau harga spare partnya? Harga spare part itu dibandingin sama lawannya nih kayak Accord, Camry itu spare partnya sama. Kenapa banyak yang bilang mahal itu kenapa? Biasanya dibandingin sama Corolla atau sama Civic. Oh, berarti kastanya di bawahnya ini kan? Padahal kastanya di bawah ini, cc-nya jauh kan. Terus yang paling sering rewel di sini apa? Paling sering rewel kalau Galant Hiu itu dia paling kuat sebenarnya. Paling jarang rewel. Dibandingkan Lele? Dibanding Lele jauh. Oke. Kebanyakan sih problemnya Galant Hiu itu paling kena di adjuster salah oli. Adjuster jadi salah oli jadi adjusternya ngaco gitu. Bunyi ngeletrek. Sama salah pakai busi yang bikin boros. Busi emang nggak boleh? Nggak boleh. Iridium gitu, iridium? Nggak bisa. Pakai iridium dia malah gejet mobilnya. Malah gejet? Kok aneh? Dia karena kan dia masih pengapian Delco. Oh, masih Delco? Pakai Delco. Jadi nggak bisa pakai yang ada resistornya. Oke. Jadi harus yang model lama. Nah di situ insya Allah untuk BBM dia pasti jauh lebih irit. Jauh lebih irit dibanding pakai yang resistor. Nah kalau servonya itu kan servonya nyatu semua tuh, ada idle up, ada throttle body, ada segala macam. Itu sering bermasalah nggak? Nggak, selama kita nggak pernah dioprek-oprek ya, servonya diservis, dibersihin, itu malah bikin rusak sebenarnya. Jadi didiamin aja. Yang penting filter udara itu harus ganti rutin per 10.000. Per 10.000. Per 10.000 original. Nah ya. Terus yang masalah paling ditakutkan dari Mitsubishi dari dulu, dari zamannya Eterna, timing belt gimana nih? Nah, timing belt itu dealer itu memberikan masa pakai 50.000. 50.000 ya? Ya, cuman kita safety-nya kita pakai 30.000 karena mobil itu kan banyaknya macet nih, diam. Running juga kan. Nah, baiknya sih dipakai cuma 30.000 aja udah ganti timing belt. Walaupun belum masa pakainya 30.000 pokoknya harus diganti aja. Ganti aja. Kalau waktu biasa 2 tahun sih. 2 tahun. 2 tahun kita ganti. 2 tahun atau 30.000. 30.000.
Oh gitu. Jadi itu nggak akan terjadi putus kan? Nggak akan terjadi putus, biar lebih safety aja dan tenang makainya gitu kan. Nah itu sedikit tips untuk kalau yang mau beli Mitsubishi Galant. Nah harganya berapa nih? Harga Galant Nah itu kalau yang saya tahu ya Om, bentar, Ya. aku potong sebentar. boleh. Harga Galant ini gitu ya, ini agak-agak gelap. Dari yang paling budget gitu ya, bahan banget, Bahan 30 juta ya Om ya? Betul, 30 juta. 30 juta, tapi kalau sampai 100 juta pun ada. Ada. Gimana kondisi dan kilometer biasanya. Nah, itu karena untuk Mitsubishi Galant gitu, kalau misalnya budget seperti itu, PR-nya tuh banyak banget dan perintilannya yang mahal ya. Betul. Perintilannya. Ngelengkapin perintilannya itu yang bikin pusing. Karena mobil itu kalau udah nggak dirawat dari sebelumnya, kesananya udah pusing. Udah pusing. Beli 30 juta, benerin bisa lebih dari 30 juta. Iya juga sih. Jadi mending yang udah sehat aja sekalian. Mending yang udah sehat aja. Oke, yang ini berapa nih Om? Basikin dong. Ini sih buka 79. 79 ya? Ya, Oke. nego mah bebas lah, terserah. Nego bebas. Negonya di Instagramnya Pengepul Mitsubishi. Di situ aja negonya. Udah Ya. tahu kan harganya. Terus pajaknya berapa Om? Pajaknya itu range-nya dari tahun 98 sampai 2002 itu masih di bawah 2 juta. Oke, ini kan tahun 2000. Ini Tahun berapa 2000. nih? Setahun. Setahun. 15. 1,5-an ya? 15-an. Oh, masuk murah. Masih Kalau gitu. murah. Oke, kalau gitu udah cukup sekian reviewnya Oke. mengenai Mitsubishi Galant. Thank you Pengepul Mitsubishi. Saya Ican dan Saya Om Yuda. Yuda undur diri. Aspros Auto sign out.